Oke, selamat pagi Coach Henry, good morning Pagi, teman-teman. morning. Dan selamat pagi dengan our sponsors Yusana Indonesia dan Yusana Sports. Ini akan membawa acara talk show dengan IG Live Coach Henry hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya dengan tim Stronger Than Before dan juga Coach Henry mau mengucapkan selamat Idul Fitri teman-teman Muslim kita di Indonesia. Dan Ya, mudah-mudahan betul. pandemik ini segera berakhir ya Coach ya. Jadi kita bisa lelarian Betul. bareng lagi. Udah Ya, terlalu lama benar ini kita sekali. semua. Ya, Betul, betul. ya Udah itu. pengen lari ya di luar ya. Betul Udah. Coach. Kalau nggak nge-hamster aja ini di rumah. Itu. Ya, Oke, oke. oke. Dan apa saya mau dikit. Minggu lalu kita actually ngomongin tentang knee and bone, kesehatan untuk knee and bone for runners. Dan itu Ya, semua berhubungan dengan nutrisi ya Coach ya. Seperti betul, Coach betul. Sony Ferrari. Untuk runners, Hmm, mesin kita adalah Ferrari. Jadi hmm. bensinnya itu harus V-Power. Tidak boleh premium. Betul, Premium itu betul. sama dengan gorengan, bubble tea, durian, ya Iya, Coach betul, ya. betul. Ya, nah itu semua ada korelasinya dengan apa yang kita mau ngomongin di minggu ini juga. Minggu ini Ya. kita akan membahas topik building your heart rate when running, yang artinya membangun detak jantung kita selagi kita berlari. Jelasnya ini pasti Ya, banyak banget runners yang banyak pertanyaan tentang ya. heart rate ya, Coach. Dan saya Betul. juga selalu sendiri, dan setiap kali selesai latihan saya pasti akan tanya coach, dan kebanyakan kali itu selalu pasti dengan heart rate ini kenapa ya coach? Kok zona saya biasanya begini, biasanya pace Ah, 5.30 kalau lagi oke, wah bagus. Hari ini tiba-tiba 2 kilometer langsung zona Iya, 5 gitu. Nah, iya, ini iya, semua iya. berhubungan bagaimana, coba coach bisa jelaskan ke teman-teman coach. Silakan coach Henry. Oke, terima kasih Nov ya. Ya. Jadi buat semua para netizen semua yang ada di rumah dimanapun seluruh Indonesia ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Jadi pagi hari ini kita temanya adalah bagaimana kita membangun heart rate. Heart rate ini adalah detak jantung kita ketika kita berlari ya. Nah, dalam berlari ya cuma ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan ya, karena modalnya ini untuk mempunyai performa berlari yang baik ya, ada dua. Yang pertama adalah oksigen ya. Ini yang punya oksigen aja tapi di dalam tubuh kita nggak ada glukosanya, itu nanti nggak akan jadi energi. Jadi ketika kita berlari, pola pernapasan kita ketika berlari itu sangat dipengaruhi oleh oksigen dengan glukosa. Nah, saya akan membedahnya pelan. Jadi yang pertama adalah oksigen. Nah, oksigen itu adalah sama seperti kita sekarang loh. Kita lagi Ya. bernafas nih, biasa ya. Ini detak jantung istirahatnya kita gitu loh ya. Kita bernafas biasa, kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Nah, kita hirup O2, kita buang CO2 gitu ya. Nah, tapi kan ketika kita berlari ya, kondisi tubuh kita kan ekstrim, dalam pengertian semua bekerja ekstra. Paham ya? Paham Jadi coach. nggak bisa kita bernapas seperti banyak energi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu loh. Otomatis oksigennya juga harus banyak loh. Ya, Paham? paham. Karena memerlukan apa? Memerlukan oksigen yang cukup untuk bisa menggerakkan otot-otot di dalam tubuh kita. Nah, pola pernapasan kita ya sesungguhnya itu
simple sebetulnya, ya. Ada jantung, ya, organ tubuh yang paling penting adalah jantung. Yang kedua adalah paru-paru. Ya, di sini ada saluran pernapasannya, ada paru-paru. Ya, ingat, jangan salah. Kiri kanan ini adalah paru-paru. Jantung itu di sini. Ya. Jadi besaran jantung kita itu tergantung dari kepalan tangan kita. Ini kalau kepalan tangan saya segini, kurang lebih besaran jantung saya segini. Novi kan kepalan tangannya beda. Nah, jantung kamu tuh segini. Oke, gitu, ya. Itu yang pertama. Nah, ketika kita berlari, ya, oksigen kita hirup, ya, oksigen kita itu harus mempunyai kualitas hemoglobin yang bagus. Ya. Nah, ini sangat penting, ya. Hemoglobin yang bagus akan mengikat, oksigen akan diikat, ya, hemoglobinnya akan diikat oleh oksigen, ya. Kemudian nanti dia akan mengalirkannya ke jantung. Paham ya, Nop, ya? Paham. Jadi oksigen mengalir di dalam darah, hemoglobinnya ditangkap gitu, kemudian dialirin ke jantung sehingga jantung bisa mengalirkannya, memompanya ke seluruh tubuh. Oke. Paham ya? Ya. Gitu kurang lebih. Otomatis juga dia nanti akan mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Jadi ini siklusnya. Inhale, masuk, ya, kemudian masuk ke lewat paru-paru, ya, lewat ke pembuluh darah. Ini hemoglobin nih, yang bulat-bulat nih. Oke. Ya. Hemoglobin, kemudian dia akan terjadi pertukaran karbon dioksidanya keluar. Kurang lebih seperti itu sementara pola pernapasan kita. Jadi ada oksigen, ada. Nah, untuk bicara hemoglobin, bagaimana ini kita untuk para wanita? Biasanya kan siklus tuh tiap bulan, Coach. Nah, ini kan kita beda ya, wanita dengan pria yang saya dulu gitu. Kenapa kok tiap kali awal siklus pasti heart rate-nya itu langsung zona 5 atau bener-bener itu wah nggak karuan deh gitu. Pada saat siklus itu datang, kita semua yang wanita itu seperti itu, Coach. Oke. Kalau kita berbicara hemoglobin, ya, ini bicara kalau bahasa Indonesianya sel darah merah, ya. Jadi hemoglobin tentunya karena ada siklus hormon setiap bulan, ya, itu kan seluruh dunia wanita itu mengalami itu, gitu loh. Otomatis hemoglobinnya rendah, ya. Nah, makanya harus hati-hati. Kalau ditanya, sebetulnya lebih banyak kaum wanita yang mengalami heart rate tinggi dibandingin dengan kaum pria. Kenapa? Karena tiap bulan kalian itu ada siklus hormon, ya. Tentunya kekurangan hemoglobinnya, gitu loh. Nah, hemoglobin yang kurang tentunya harus ditambah. Lewat apa? Lewat makanan. Makanan yang sehat. Makanan sehat yang mengandung hemoglobin tinggi adalah sayur-sayuran yang mengandung zat besi yang tinggi. Ya, itu contohnya adalah sayuran-sayuran hijau, bayam mungkin, gitu ya, cacing, atau pokoknya sayur-sayuran yang berwarna hijau itu mengandung zat besi. Ya, dalam kehidupan kita kan ada yang suka sayur, ada yang nggak suka. Gitu, ya. Solusinya adalah kita harus mencari suplemen tambahan, vitamin tambahan yang bisa meningkatkan hemoglobin kita yang mengandung zat besi. Gitu loh. Karena kalau kurang zat besi, otomatis heart rate pasti tinggi. Oke, Coach. Sementara, Coach. Nah, itu biasanya
untuk tambahan nutrisinya itu udah pastinya Hmm. sebelum ya coach ya. Kita kan biasa kan tahu untuk Hmm. siklusnya gitu. Nah, Hmm. Hmm. apa dan selagi nggak terlalu capek, nggak terlalu take Ya, up too much ininya gitu supaya kita juga nggak ya. amsyong ya. Heeh. Nah, untuk heart rate-nya sendiri, Coach. Nah, itu kan ada banyak ya, apa di jam tangan smartwatch kita itu seringkali kita tuh ada zona aerobik dan anaerobik itu Betul. apa? Mungkin kalau bagi beginners mereka masih belum fasih atau masih belum berapa mengerti itu apa sih artinya, Coach gitu. Apa yang apa Mm-mm. untuk ke latihan kita itu apa yang kita bisa dapatkan dari sistem smartwatch itu semua untuk zona heart rate-nya. Silakan Coach Henry. Baik. Hmm. Baik, jadi kalau kita semua pelari hobi tentunya mempunyai smartwatch ya. Salah Ya, satunya adalah bisa mendeteksi detak jantung kita ya, heart rate-nya kita ketika kita berlari ya. Nah, detak jantung kita yang paling simpel rumusan yang seluruh dunia ya, kita nggak melihat ini pelari pro, pelari amatir, pelari apa segala macam gitu ya. Tapi secara umum ya, detak jantung kita bisa ukur dari rumusan formula yaitu 220 dikurangi umur. Itu oke, adalah detak jantung kita 100% maksimalnya oke, gitu ya. Jadi 220 kalau umurnya, kalau misalnya Novi umur 20 tahun gitu kan ya. Jadi 220 dikurangi 20. ya, Jadi detak jantung maksimalnya adalah 200 ya, oke, 200 detak jantung per menit ya. Jadi oke, ingat ya, jadi mm-mm. beat per menit, BPM gitu loh, Ya, satuan dari detak jantung heart rate. Nah, oke, 200 apa namanya detak jantung maksimal itu kita bisa bagi-bagi ya, kelompok ya. Jadi dari ada namanya zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Zona 1 itu adalah detak jantung istirahat ya. Jadi oke, normal lah gitu kita Z1. Nah, itu hmm, besarannya adalah 50%. Ya, ya, 50% dari detak jantung kita. Kemudian ada masuk lagi ke detak jantung nomor 2, zona 2 ya. hmm, Zona 2 itu soft lah gitu ya. Kita bisa bilang ya, ini masuk dalam zona aerobik gitu loh ya. hmm, Zona aerobik, detak jantung yang kedua ini ada range-nya. Itu kurang hmm, lebih dari 50 sampai dengan 60 ya. ya, 50 sampai 60. Kemudian nanti ada masuk lagi ke zona 3, zona aerobik ya. Nah, hmm, itu juga masuk zona 2, zona 3 itu masuk dalam zona aerobik. Itu kurang hmm, lebih hitungannya adalah 60% sampai dengan 70%. oke, Itu zona aerobik. Nah, ya, masuk berikutnya adalah zona anaerobik. Zona anaerobik itu mulai dari zona 4. Nah, zona 4 hmm, itu mulai dari 70 sampai dengan hmm, 80 sampai dengan 90%. Sorry. hmm, Ya, di dalam aerobik ya. Karena zona aerobik ini sangat penting sekali ya. ya, Tidak boleh terengah-engah ya. hmm, Kalau bagi saudara yang nggak mempunyai jam apa smartwatch untuk lari, mungkin patokannya adalah ketika kita berlari masih enteng lah gitu ya, masih bisa bicara, ya, masih bisa bersenandung. Nah, itu salah satu cara untuk bisa membedakan zona aerobik atau zona anaerobik ketika kita berlari. Sementara mungkin itu penjelasan dari saya. oke, Coach. Bisa menyebabkan heart rate-nya itu kok bisa tinggi di smartwatch, tapi sebenarnya kitanya berasanya normal saja gitu, Coach. Hmm. Iya. Jadi gini, smartwatch yang akurat itu Hmm. sebetulnya deteksi detak jantungnya bukan di tangan. Ya, ini Oh, kan kita oke. nih sekarang banyak smartwatch ini kan sekarang di tangan, di Ya, sini. Ya. ya. Kalau mau benar, ini bukan Hmm. begini, tapi dibalikin. Nah, Oh, jadi begini. ya, oke. Karena denyut, iya, nadi kita itu di sini, bukan di sini. Kan ini karena fashion aja.
ya. Iya, Karena Coach. pabrik Iya. jam tangan juga harus melihat dari segi passionnya gitu loh. Iya. Tapi kalau dari segi fungsi, sebetulnya Hmm. nadi kita itu di sini, Iya, ya. Jadi yang betul. harus deteksi sebetulnya di sini, gitu Iya. loh. Seperti saya gini, nah ini kurang lebih. Jadi bacanya jamnya harus begini, lari begini, gitu loh. Hmm. Iya. Kalau dia deteksinya di tangan, ya. Oke. Tapi ada beberapa heart rate, ya, Mhm. mendeteksinya dia langsung di jantung kita, di dada Hmm. kita. Iya. Jadi ada namanya heart rate strap, ya. Iya. Jadi lewat Bluetooth, kemudian dia bisa Mhm. deteksi. Nah itu jauh Hmm. lebih akurat. Iya. Heart rate strap lebih akurat. Nah, pertanyaan Novi tadi, Mhm. kenapa kok kita udah masuk ke zona 5 misalnya ya, zona Iya. 4 gitu. Padahal lari kita napasnya masih oke, ya. Hmm. Nah, jangan terlalu percaya sama smartwatch ini. Iya. Ini kalau saya Oke, bilang Coach. tingkat kepercayaannya cuma 60 sampai 70%. Gitu Oke. loh, ya. Iya. Ini alat bantu teknologi ya, Hmm. tapi tidak terlalu apa namanya akurat. Hmm. Kecuali saudara pakai apa namanya heart rate Heart rate strip. strip. Oke. Betul. Nah, heart rate strip itu jauh lebih akurat karena dia langsung mendeteksi jantung kita di sini. Gitu loh. Hmm. Jadi Oke. mungkin itu eh, apa namanya jawaban dari saya. Gitu. Oke. Oke, Coach Henry. Oke. Ya, bagaimana kalau dengan general speaking itu banyak yang suka masih nggak tahu juga ini nggak ada hubungan dengan smartwatch-nya ya. Kalau misalnya, aduh Hmm. iya nih saya udah latihan rutin ya, tapi kok kadang saya lari pace 6 oke di zona 2 dan 3, tapi kenapa minggu ini saya Hmm. lari lagi bisa zona 4 dan 5 gitu, Coach. Mungkin Coach Oke. Henry bisa kasih insight ke runners ini semua untuk jawabannya. Hmm. Iya. Oke. Kalau kita berbicara tentang detak jantung ketika berlari, ini memang Hmm. variatif. Iya. Tergantung dari aktivitas kita, Hmm. tergantung dari moodnya kita dalam satu Hmm. hari, ya. Iya, Tergantung Coach. dari pola tidur kita, Hmm. tergantung dari pola hidrasi kita seperti apa. Jadi Iya. nggak bisa rata terus setiap hari. Iya. Karena namanya detak jantung itu Hmm. semua relatif. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa bagus, bisa enggak. Paham ya? Hmm. Iya. Jadi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang Iya. pertama adalah faktor kualitas tidur. Iya. Ini sangat penting sekali. Setuju. Kalau tidurnya kurang, otomatis ya heart Hmm. rate-nya nanti akan tinggi, masuk ke Hmm. zona anaerobik ya. Hmm. Karena apa? Tidurnya kurang, waktu tidurnya kurang, Hmm. sehingga darahnya kental. Iya. Ya. Darah kental nanti akan membuat jantung akan berat memompa. Iya. Kenapa? Karena air kita kurang, minumnya kurang dalam satu hari. Itu Hmm. bisa memicu heart rate-nya tinggi, Iya. gitu loh. Ya, nah faktor-faktor yang lain dari segi makanan, makanannya jorok dalam Hmm. pengertian nggak sehat, itu Hmm. juga akan berpengaruh. Nggak Iya. pernah makan sayur-sayuran yang hijau gitu Hmm. ya, terus apa namanya buah-buahannya nggak pernah ya, makronutrisi sama mikronutrisinya nggak seimbang, bakmi terus kue tiaw terus gitu loh ya, Boba gorengan terus terus. ada tuh. Iya, ya. Jadi, Ya, Coach. wah, pokoknya itu deh makanan-makanan yang kayak begitu. Bisa nggak mempengaruhi heart rate tinggi? Sangat bisa, ya. Oke. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada pola napas, sama metabolisme tubuh kita. Sangat Hmm. berpengaruh sekali. Gitu Oke. sih sementara jawaban dari saya, no. Oke, Coach. Nah, teman-teman, jadi ingat lagi ya, makanan itu nutrisi bensin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita Hmm, itu sangatlah penting untuk berlari, hmm, untuk semuanya about running itu nomor hmm. satu adalah nutrisi. Nah, ini Coach ada Oke. pertanyaan nih Coach dari Rani. Hmm, Coach, kalau berlari kan nafas harus dari hidung, tapi kalau larinya hmm, kelamaan saya suka nyanyi. Itu boleh nggak Coach? hmm. Berpengaruh tidak ke kerja jantung atau sebaiknya tidak usah dilakukan? Boleh. Nyanyi, mau teriak-teriak, baca puisi, nggak apa-apa.
ya, selama itu kamu bisa enjoy, itu di zona aerobik, nggak ada masalah. Selama Ya, masih bisa mengendalikan pola napasnya. Tapi jangan betul. bernyanyi, nanti jadinya ngap-ngapan, pola napasnya jadi tidak terpola, ritme napasnya. Ya, Ya, yang saya mau perhatikan adalah yang saya memberikan pada kita semua, pastikan ketika berlari kita mempunyai ritme nafas. hmm, Ya, nah ini sangat penting. Karena kalau kita asal lari tidak mempunyai ritme napas, ya, itu nanti akan berantakan. Ya, hmm, jadi ritme napas yang saya bilang adalah ini harus membentuk pola. Ya, hmm, ada ya kalau beberapa runners yang saya latih, saya selalu memperhatikan pola napas. Pola napas 1-2, pola napas 1-4, pola napas hmm, 1-5 ya. ya, Jadi tarik 1 kali, 2 kali langkah kanan, tarik 1 kali, 4 kali langkah kanan, tergantung dari pace, tergantung dari jam terbang si pelarinya. hmm, Ya, jadi pola napas ini harus dibentuk. Jadi jangan suka-suka, asal napas saja gitu. Langkahnya tidak seimbang dengan napas. ya, Karena di dalam berlari ya, kita ada mengenal running economic. ya, Running economic itu sebetulnya adalah kita menghemat nafas yang ada, tapi hmm, langkah kita bisa terus melangkah stabil. hmm, Paham nggak, Nov? Ya. paham, Jadi Coach. Ya, jangan boros napas, hmm, terus langkahnya nggak mempunyai pola. Ya. ya, Jadi harus napas mempunyai pola, kemudian langkah juga harus mempunyai pola. ya, Jadi kita bisa lari cepat, tapi nggak hmm, ngos-ngosan. ya, Kita bisa pace cepat, tapi napas hmm, kita nggak ngos-ngosan. Nah ya, itu sebetulnya goalnya. ya. Gitu, no? Baik, Coach. Ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan satu lagi. Coach, jadi yang benar latihannya itu di zona aerobik atau anaerobik atau gabungan dari keduanya? Silakan, Coach. Tergantung dari latihan saudara mau seperti apa. Kalau saya melatih zona aerobik sama zona anaerobik ini harus digabung. Ya, Dalam pengertian, kalau saudara latihannya interval, artinya saudara kita kan mau membuat akselerasi pace kita semakin cepat. hmm, Ya, otomatis kita akan nembus di zona 4 atau di zona 5. Tapi hmm, kan kalau kita di latihan interval itu nanti dia ada saatnya istirahat, turun. betul. Ya, istirahat mungkin 2 menit. Taruh misalnya programnya adalah 10 kali 400, rest 2 menit gitu loh. Hmm, Hajar terus lari maksimal sekuat-kuatnya 400 meter. Itu pasti nembus ke zona jogging kecil. Nah, heart rate-nya otomatis turun. hmm, Udah gitu hajar lagi, pace tinggi lagi, dia heart rate-nya pasti naik gitu. hmm, Nah, pola ini sangat bagus. Makanya jangan terus di zona aerobik, jangan terus isi pace terus. Ya, hmm, jadi istilah saya itu ada namanya pumping heart rate. Ya, ya, jadi angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun gitu loh. Jadi ada macam-macam pola, ya. ya, Jadi jangan terus easy, terus jogging, terus dari tahun kemarin pace 7 sampai sekarang pace 7 terus. Selama-lamanya pace 7 ya itu nggak benar juga latihannya gitu loh, ya. ya, Coach. Jadi pola latihan harus terstruktur, ya. Makanya nanti pola napas juga nanti akan terpola. Karena pada Hmm, intinya berlari itu sebetulnya membentuk pola, ya, ya, no, ya. ya, Kalau Coach. pola napasnya salah, udah berantakan, nggak akan improve, ya. Betul. Jadi Ya, harus benar-benar pola napasnya benar, hmm, baru ya nanti bisa improve, gitu ya. loh. Itu Baik, mungkin, no. Coach. Ya, baik, Coach. Ini pertanyaan selanjutnya. Di awal latihan saya bernafas melalui mulut, sedang belajar konsisten bernafas melalui hidung. Mohon masukannya, Coach, untuk perbaikan cara bernafas ketika berlari. Thank you. Oke, jadi napas yang benar ketika berlari itu mempergunakan napas perut, bukan napas dada. Ingat ya, ya, Betul. kita manusia ini ada 2 sistem napas kita. Ini ketika kita ngobrol begini, ini kita pakai napas dada, ya. Ya, Tapi ketika berlari, saya menyarankan, ini pengalaman saya, ya, hmm, ketika kita berlari, pergunakan napas perut.
ya. Nah, Ya. napas perut itu mulut ditutup ketika berlari. Jadi napasnya lewat hidung, ya. Hmm. Jadi hidung tarik gitu, ya. Jadi waktu tarik napas perutnya dikedepanin, ya, kebalikan dari napas dada, ya. Waktu buang perutnya ditarik, ya. Waktu ambil napas Hmm. perutnya ke depan. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu dan salah, ya. Ngambil Ya. napas perut sama seperti napas dada. Jadi waktu ngambil napas sama perutnya ke sini, buang ke sana, perut ke sini, buang ke sana, salah, ya. Jadi Hmm. ingat, Ya. napas perut itu kita mempergunakan diafragma, ya. Napas Hmm. perut diafragma itu artinya kita mempergunakan apa namanya, dada kita, ya. Ada. Napas perut ini, ya. Jadi ada Hmm. tekniknya sih, ya. Hmm. Mungkin saya nggak bisa jelasin di sini karena ini harus berbicara tentang teknik cara nafasnya seperti apa. Kemudian nanti Ya. ayunan tangan juga pengaruh, ya. Nah, kebanyakan Hmm. pelari salah satunya kesalahannya adalah crossing arm. Nah, Hmm. waktu lari itu Betul. selalu crossing arm. Betul. Nah, ini akan mempengaruhi pola napas. Diafragma kita Ya. terhalang nih. Banyak yang Hmm. larinya begini, ya. Makin amsyong makin begini dia terus makin kacau gitu, ya. Kepalanya ke Nah, ini bawah banyak nih, kadang. tangan ke bawah gitu, ya. Terus Ya. nunduk gitu, ya. Jadi pola lari, form lari juga penting sekali. Jadi Hmm. tangan nggak boleh crossing arm, tapi tangan tetap di samping, ya. Terus di samping supaya Ya. apa? Dada ini apa namanya, bebas, Ya. ya. Kemudian eye level ke depan matanya, jangan Hmm. nunduk karena kalau nunduk ini ada trakea, saluran pernapasan, ya, nanti akan terhambat oksigennya. Ya. Jadi harus depan, lihat ke depan, jadi udara oksigen bisa masuk dengan bebas, gitu Oke. sih. Jadi kalau jawaban yang tadi, pertanyaan tadi, usahakan napas terus pakai dari hidung, ya, Hmm. mulut selalu ditutup, Ya. gitu. Baik, Coach. Nah, ini ada Hmm. lagi nih pertanyaan. Apakah Hmm. ada suplemen yang untuk membantu heart rate, Coach, selama kita berlari? Nah, ini saya akan jelasin sekarang, Ya. ya. Ini 2 SKS nih, penting nih, ya. Ya. Jadi ingat. Oke, ketika kita berlari, tadi saya udah jelaskan, ya, Hmm. yang kita butuhkan adalah oksigen dengan glukosa. Darah, ya, oksigen nanti masuk ke dalam darah kita, kemudian dia akan mengikat hemoglobin, ya. Nah, Hmm. ini belum jadi energi nih, ya. Hmm. Nah, hemoglobin, oksigen itu nanti akan dialirkan ke jantung, ya. Kemudian jantung akan memompa ke seluruh tubuh. Hmm. Nah, waktu oksigen dipompa ke seluruh tubuh, ya, dia masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, ya, Hmm. masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, yang namanya salah satunya adalah mitokondria, ya, ingat. Hmm. Jadi oksigen masuk, Mitokondria. dia masuk ke dalam Ya. mitokondria. Mitokondria Hmm. itu sel tubuh kita. Ingat, kita ada Oke. sel, ada jaringan, ada organ. Sel ini adalah Hmm. bagian terkecil dari tubuh kita, ya. Ya. Ingat. Nah, oksigen masuk, ya, ke dalam mitokondria, ya. Hmm. Nah, di dalam mitokondria ini, oksigen yang ada ini dia bertemu dengan glukosa. Ngerti nggak? Ya. Ya. Hmm. Jadi oksigen akan ketemu dengan glukosa itu di mitokondria. Jadi dia Hmm. kurang lebih gitu loh, ya, di Oke. mitokondria. Nah, Ya. di mitokondria ini, ya, Mhm. setelah oksigen sama glukosanya ketemu, ya, Mhm. ini akan terjadi proses. Proses yang pertama Hmm. adalah oksigen dengan glukosa akan berubah menjadi ATP, adenosin Oke, ATP. triphosphate, Oke. ya, ATP. Ya, Coach. Tapi ATP Hmm. itu nggak bisa jadi energi, Nov, ya, Hmm. belum bisa Oke. jadi energi. Jadi harus Ya. dirubah menjadi ADP, ya. Jadi tadi Oke. ATP, adenosin Hmm. triphosphate, dirubah Hmm. menjadi adenosin diphosphate, Di. ngerti? Ya. Oke. Ya. Hmm. Oke. Nah, berubah dari ATP menjadi ADP ini, di Mhm. dalam tubuh kita ada namanya koenzim Q10. Oke. Paham ya? Hmm. Namanya adalah koenzim Koenzim Q10. Q10. Nah, Ya.
Koenzim Q10 ini adalah mempercepat proses untuk menghasilkan energi, mengubah ATP menjadi ADP. Paham? Ya. Ya, oke. Nah, koenzim Q10 ini semua di dalam tubuh kita ada. Itu dihasilkan oleh tubuh kita. Oke. Ya. Dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanya balik lagi ke makanan. Gitu. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi itu mengandung koenzim Q10 untuk bisa makanannya di dalam tubuh kita. Ya. Tapi kita pelari ini berbeda dengan yang biasa, ya orang-orang yang nggak pelari. Otomatis kita memerlukan koenzim Q10 yang lebih ketika berlari, paham? Paham. Ya. Supaya apa? Supaya jantung kita, pola napas kita itu bisa ringan ketika berlari. Ya. Makanya Usana mempunyai satu produk yang khusus untuk jantung, memaintain jantung kita, yang khusus untuk memaintain pernapasan kita, dan dia mengandung koenzim Q10. Nah, ini namanya kokinon. Ya, ini sangat saya sarankan. Saya ini makan ini sehari 2-3 kali. Ya. Karena buat saya, buat Novi jangan. Ya. Karena satu aja cukup. Ya, kenapa? Ya, karena intensitas latihan saya berbeda. Ya. Jadi sebetulnya buat kita yang normal itu koenzim Q10 ini harus 100 mg. Sehari. 100 mili. Ya. Cuman produk Usana ini cuma 30 mg. Ya. Jadi kurang lebih harus 3 tablet ini dalam satu hari. Coach, berlebihan nggak? Nggak berlebihan. Ya, nggak ada kata berlebihan untuk koenzim Q10 ini. Karena ini semacam apa kalau saya bilang ya, trigger. Membuat supaya perubahan dari ATP menjadi ADP itu semakin cepat dan bisa menghasilkan apa namanya kualitas oksigen yang bagus di dalam tubuh kita ketika berlari. Jadi ini sangat baik sekali ya, karena tubuh kita ini apa namanya terdiri dari sel-sel. Untuk regenerasi sel ini juga sangat baik sekali. Apa namanya nafas yang benar aja nggak bisa. Betul. Ya, semakin kita berumur, organ tubuh kita juga mengalami penurunan. Kalau kita nggak melakukan sesuatu untuk organ tubuh kita, itu juga nanti akan terasa di umur 50 atau 60-an nanti. Jadi kalau tadi pertanyaannya, suplemen apa yang ada? Nih namanya Usana Kokinon 30. Oke. Betul. Ya, nah, bisa dikonsumsi karena masih diskon nih, masih 15% kan diskon kan? Iya, betul. Pakai kodenya, promo code-nya Coach Henry ya untuk seminggu ke depan ya Coach ya. Masih bisa ini. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih untuk penjelasan suplemennya Coach. Dan ini juga masih ada pertanyaan lagi. Boleh. Coach, saya stop lari kurang lebih 2,5 bulan selama pandemi ini. Setelah Lebaran kemarin, saya mulai lari lagi. Baru 10 menit langsung zona 5 heart rate, Coach. Apa itu? Nggak wajar. Jadi gini, kalau sudah vakum lari sekian lama, jangankan 2 bulan ya, 2 minggu aja kita udah vakum lari, itu saran saya sebaiknya jangan lari langsung. Ya, tapi mulai dengan apa namanya stretching dulu, kemudian kardio ringan dulu, paham? Jadi jangan langsung lari, kardio ringan, kardio statis di tempat, jogging di tempat 1 menit, terus istirahat, jogging lagi 1 menit di tempat aja, lari di tempat. Nah itu tujuannya apa? Untuk istilahnya membuat apa namanya pola jantung, pola napas kita ini warm gitu loh, ngerti nggak? Jadi diangetin lah gitu. Jadi sama seperti mobil. Kalau mobil kita nggak panasin, nih analoginya sama no. Kalau mobil kita
Iya, kalau mobil kita udah lama nggak dipanasin, Iya. ya kan? Terus tiba-tiba kamu langsung nyalain, kamu jalanin langsung gitu loh. Hmm. Kecepatannya 80 kilometer gitu loh. Hmm. Ya otomatis dia dedet 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 gitu dong, kurang lebihnya. Oke, coach. Jadi harus perlahan-lahan latihannya. Ya, Betul. perlahan-lahan latihannya, membangun dulu pola napasnya, apa segala macam, ya. Ya, Baru latihan ringan, sedang, seperti itu kurang lebih ya. jawaban dari saya. Thank you, Hmm, Coach. Ada lagi ya. nih, Coach, kalau saya lagi PMS, kan saya kan biasanya minum vitamin penambah darah. Kalau saya mengkonsumsi kokinon, apakah saya perlu minum vitamin penambah darahnya lagi atau tidak? Apa bedanya itu, Coach? Antara dua, Oke. ya. Kokinon ini berbeda dengan vitamin penambah darah. Ini Hmm, dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi itu kan kita berbicara tentang hemoglobin, ya. yes, betul. Karena ada PMS setiap bulan atau apa segala macam, otomatis harus asupannya bukan kokinon. Karena Hmm, kokinon ini bukan meningkatkan hemoglobin. ya, Ingat, ini betul. dia meningkatkan, menambah koenzim Q10. Hmm, Jadi untuk memperlancar pernapasan kita, pola nafas kita, ya, dan juga untuk bisa memberikan nutrisi buat sel-sel tubuh kita, gitu ya, loh. Tidak ada kaitannya dengan menambah apa namanya sel darah merah atau apa namanya yang tadi saya bilang. ya, Jadi saran saya mungkin ya makan aja untuk penambah itunya sel darah merahnya. ya. Kemudian makan ini juga nggak ada masalah. Oke, ya Coach, Hmm. thank you. Last question ya Coach ya. Eh, Ya un- boleh. ya, Coach untuk nafas dari diafragma, apakah sama sekali tidak bisa lewat mulut untuk bernafas pas kita running? Silakan Coach. Boleh, boleh. Jadi Hmm, gini, ya, eh, pola nafas hmm, ya yang baik ketika berlari itu ya, hmm, khususnya saudara yang mau maraton, itu biasanya saya menyebutnya curi napas, ya, ya. Jadi selama kita masih enjoy dengan mulut, dengan hidung kita, ya hmm, udah, terus pergunakan napas perut kita lewat hidung, gitu ya, loh. Tapi ada kalanya kita menemukan kilometer-kilometer kritis kalau di full hmm, maraton, ya. Ini ya, kita bicara full maraton, ya. Jadi ada kilometer-kilometer kritis, tiap orang beda-beda, ada di hmm, 28, 30 atau apa. Mungkin di latihan long run juga sama. ya, Nah, saudara tahu tentunya tubuh saudara seperti apa gitu loh. Nah, begitu ada kritis, titik hmm, kritis, kondisi prinsipnya langsung. Jadi jangan jangan begitu ya, nafasnya, ya. hmm, Jangan, tapi mulutnya dikerucutin. ya, Mulutnya dikerucutin, ya. Gini, tarik langsung. Nah, hmm, gitu. Gitu, ya, ya. ya, Ya, jadi kayak diseruput gitu lah ya, gitu. Nah, itu oksigennya lebih banyak dibandingin hmm, gitu kan, itu hilang itu semua. beda. Hilang semua. Ini Ya, napasnya mulutnya dibuka lebar. Itu bukan oksigen masuk, malah makin ya, capek, ya. Tapi yang ya benar itu coach. adalah saudara kerucutin mulutnya, ya, Hmm, kerucutin. Dikit aja, semakin mengkerucut, oksigennya semakin banyak. Coba deh Novi, ya. hmm, Nah, beda kan? ya betul. Nah, Jadi dan coba masuknya di juga dingin. lebar, di muka Betul. apa? Iya, dibuka lebar. Beda kan? Capek, capek coach langsung. Capek. Iya, Nah, itu salah satu teknik iya, nafas. Jadi saudara hmm, bisa curi nafas, ya. dikerucutin. Nah, tapi jangan Jangan terus-terusan, terus-terusan. sekali-sekali aja. Kalau Sama aja terus-terusan bohong. capek juga, ya Betul. sama aja Ya. ngomong. Jadi kalau terus-terusan, Hmm. oh capek itu, ya. Ya, Jadi betul. sekali-sekali aja nyuri napasnya, ya pasti beda. Betul. Nah, Ya. tarik lagi dari hidung lagi, dari hidung lagi. Wah. Ah, jadi pengen long run nih. Iya, si coach.
follow me. Wah, kalau udah kayak gitu saya langsung, ya udah deh, saya pasti tengah curi nafas nih kalau udah coach bilang follow me. Bagi teman-teman yang udah Sebetulnya training, banyak. ya, Hmm, ya bagi teman-teman yang udah ya, training sama jadi Coach Henry pasti tahu deh. gitu sebetulnya. Jadi selama masih bisa konsisten nafas pakai hidung, pakailah Hmm, hidung. ya, Ya, napas perut ya, hmm, pakai. Tapi betul. begitu tubuh kita mulai goyang, tubuh kita mulai lelah, Ya, nah, pergunakan napas dari mulut dengan cara mengkerucutkan gini. ya, Ya, jadi sistemnya seperti tadi yang saya ajarkan. Gitu ya, mungkin. No. ya. Baik, Coach. Ya. Ingat ya teman-teman, apa yang udah lama nggak latihan juga apa. Jadi sekali latihan kalian jangan langsung jor-joran. Nah, seperti Coach Henry bilang tadi, pelan-pelan dulu apa bodinya dipanasin dulu gitu loh. Apa Ya. jangan langsung apa jangan langsung pace cepat ya. Tentunya pasti akan amsyong, pasti HR langsung Z5 itu ya teman-teman. Ya. Nah, untuk yang terakhir nih Coach, coba apa Ya. mungkin Coach bisa ingatkan lagi ke teman-teman, makanan apa Hmm. saja yang bisa memperbaiki heart rate untuk kita pelari nih, dan juga yang normal, yang Ya. Jadi hmm, ini saya berbagi pengalaman ya. hmm, Saya bisa lari dengan easy saya ini 410, 420. Kenapa? Ya, itu zona easy saya, zona aerobik saya masih di zona 2, zona 3, tapi dengan pace yang tinggi. Kenapa bisa hmm, seperti itu? Ya, ada beberapa bocoran dari saya. Ini saya Boston Qualified nih, jadi saya berhak ngomong nih ya. Jadi, hmm, yang pertama, saudara harus mengatur pola makan yang benar. ya, Ya, ini mungkin beberapa dari kalian udah tahu pola makan saya seperti apa, lihat aja di Instastory saya seperti apa ya. ya, Jadi komposisi nutrisi itu harus seimbang antara makronutrisi dengan mikronutrisi. hmm, Ya, itu yang paling penting ya, ya. Kedua, ya, yang kedua pola latihan yang benar, hmm, terstruktur. Kalau ya, mau menjadi pelari yang baik, pelari yang mempunyai prestasi, ya, menjadi pelari inspirasi, saudara nggak bisa latihannya asal-asalan tanpa ya, program yang terstruktur, hmm, ya, itu ada, ya, jadi hmm, harus terstruktur. Karena ya, ingat, lari itu sebetulnya gampang, cuma hmm, membentuk pola yang benar. Tapi kalau polanya salah, salah semuanya. Ya, hmm, ya, jadi polanya pola apa aja coach? Ya, di dalam hmm, berlari itu ada yang pertama adalah pola langkah. ya, Ini harus benar. hmm, Ya, teknik landingnya seperti apa, form larinya seperti apa. hmm, Ya, nah makanya harus ada orang yang ngeliatin. Nggak bisa hmm, lari itu sendiri. Oh, udahlah latihan sendiri aja. Nggak ada yang ngeliatin. Jadi nggak ada yang tahu kamu larinya benar apa enggak. Nggak bisa. hmm, Berarti harus ada coach yang melihat, hmm, membenerin gitu loh ya. ya, Kasih tahu, oh begini form larimu seperti ini, itu form lari. ya, Kedua, pola latihannya. Pola hmm, latihannya itu harus terstruktur. Gimana caranya supaya larinya cepat, tapi hmm, kita ada di zona aerobik. Zona 2, yes, zona 3 kan gitu tuh. yes, Ya, betul, pace-nya coach. kencang, tapi Ya, kita harus punya di zona 2, zona 3. Nggak boleh nembus ke zona 4. Nah, itu ya, ada pola latihannya. Seperti hmm, itu. Ya, betul, coach. itu Ya, yang berikutnya. Ya, hmm, minum, hmm, ya, pola minum juga penting. 2 liter sampai 2,5 liter setiap ya, hari. Itu hmm, sih. betul, Itu no. coach. Pola Oke, istirahat coach. juga cukup. Ya, Hmm. betul ya, betul ya teman-teman. Apalagi kita lagi di masa pandemik ini, Hmm. mungkin saya rasa semua orang punya rutinitas pasti berubah ya, coach ya. Iya, Itu udah iya, pastinya. Apalagi kita runners tuh kita nggak bisa lari ke GBK, ke Sumantri gitu. Jadi harus cari iya, cara iya. masing-masing itu supaya kita tetap keep fit gitu. Nah, ini kan berhubung Betul. kita lagi ngomongin soal heart rate, coach, kan ini kan ada beberapa berita ya, apa berapa minggu Hmm. ini tuh banyak tuh apa runners
atau orang yang olahragawan yang biasa yang muda-muda aja tuh udah meninggal dan karena serangan jantung itu loh. Nah, itu juga ada yang kemarin saya juga baca berita itu ada yang pakai masker terus begitu katanya karena pakai masker itu jadi kena serangan jantung. Apakah itu efek coach dari dari pakai masker jadi kita nggak dapet intake oksigennya tuh masuk ke badannya tuh Iya. full gitu loh. Menurut coach gimana tuh coach kalau misalnya seperti itu? Oke, saya menganjurkan kalau saudara berlari di luar ya, entah di Hmm. kompleks atau apa, jangan pergunakan masker Hmm. ya. Karena kalau saudara lari cuma 2 kilo, 3 kilo mungkin nggak ada masalah. Saudara lari pakai Hmm. masker tertutup gitu, kalau jaraknya 2 kilo, 3 kilo Ya. nggak ada masalah. Tapi kalau saudara lari Hmm. lebih daripada 5 kilo, ya saudara pakai masker ketutup, ya itu akan Hmm. bermasalah. Kenapa? Karena ini Oke. saudara oksigennya kurang. Saudara terus aja di Hmm. sana ya di masker itu buang karbon dioksida di sana. Saudara hirup Ya. lagi, saudara buang karbon dioksida di sana, saudara hirup lagi Hmm. ya dan masker itu jadi basah ya karena uap. Hmm. Ngerti nggak? Uap Ya. apa? Uap karbon dioksida. Nah, kita itu harus Hmm. menghirup oksigen, bukan racun. Hmm. Karbon dioksida itu racun loh, no, ya. Ya. Itu yang kita Oke. keluarkan itu racun, ya. CO2 itu Oke. racun. Makanya di dalam gambar Hmm. ini sangat berbeda. Ingat, ya. Yang Ya. bagus oksigen itu warna merah, racun itu warna Ya. biru. Ngerti nggak? Oke. Nah, Iya kalau coach. saudara pakai masker, ya, saudara Hmm. halangin, racunnya Hmm. belum baru saudara keluar, saudara hirup lagi. Racunnya keluar, saudara Oke. hidup lagi. Oke. Iya, 2 kilo nggak apa-apa, 3 kilo nggak apa-apa. Coba 10 Ya. kilo, jebret aja. Wah, Sepeda oke. juga sama. Oke, Sepeda juga coach. sama. Hmm. Ya, apalagi maskernya makin rapat. Selesai Hmm. udah. Ya, Oke. racunnya makin di sana, karbon dioksidanya ya saudara hirupin aja tuh karbon dioksidanya. Hmm. Nah, itu sebetulnya yang Hmm. membuat orang tiba-tiba jebret gitu loh, maskeran, Oh. olahraga, apa segala Hmm. macam, karena semuanya di sana. Itu Oke. oksigen, karbon dioksida bercampur di sana, ya kita akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu kurang Terjadi. lebih, no. Oke. Oke. Wah, luar Oke. biasa. Luar biasa ya coach ini Ah, pengalamannya sama knowledge-nya tuh banyak sekali yang bisa yang selalu coach sharing kepada kita. So lucky ya, kita tuh ada coach Henry ya membimbing kita selalu. Nah, terima ini kasih. coach ya untuk challenge yang minggu lalu udah banyak. Wah, ini Oke, benar-benar untuk pemenang challenge minggu yang lalu, terima kasih untuk Usana Indonesia yang sudah menjadi sponsor juga untuk acara ini. ya. Terima kasih untuk Usana Sport juga yang udah memberikan gift ya. Jadi untuk pemenang minggu ini, challenge minggu ini, yang pertama adalah eh, Milano. Yeay, Mila. Milano ya. Kemudian yang kedua adalah Goldiana. Jadi perempuan semua hari ini. Congratulations. Ya. Jadi Yeay. Milano dan Goldiana nanti Hmm, mungkin bisa DM ke Stronger Than Before. Nanti minta alamatnya. Mungkin ya, nanti ya, hadiahnya nanti akan kita kirimkan. oke. Gitu mungkin. No. Terima kasih, Coach. Apakah kita ada Ya. challenge lagi untuk minggu depan? Ada giveaway lagi, Oke, Coach? ada. Ya. Ada selalu dong. Usana selalu memberikan giveaway Terima ya. kasih, Usana. Oke, jadi challenge-nya karena kita kaitannya dengan heart rate ya. Ya, Jadi mungkin drills aja. Jadi kurang lebih oke. mungkin seperti ini. Coba sebentar ya. Ya, Coach. Ya, coach. Drills-nya mungkin tidak ada tangga. Kayak gini. Ini saya umpamakan tangga ya. Jadi ini umpamakan Ya, tangga aja. ya, Jadi kurang lebih saudara lakukan drill ya, angkat, tak, gitu, ya. gitu ya, Hmm, up, up, gitu ya. Jadi ya. kurang lebih selama 15 detik
bisa 20 kali. 20 kali. Oke. 20 kali. Oke. Jadi 10 kanan, 10 kiri dalam waktu 20 detik. Kurang lebih itu Oke. sih, no. Oke, siap coach. Seperti Oke, biasa siap coach. nanti Seperti biasa nanti challenge-nya akan kita challenge-nya buat akan video kita supaya buat lebih jelas video lagi ya supaya coach lebih ya. jelas Nanti lagi ya kita coach akan ya. share Nanti di kita IG akan Stronger share Than di IG Before. Stronger Than Before. Jadi betul. drills Jadi 20 kali drills naik 20 turun kali naik selama turun selama 15 detik. 15 detik. Betul. Ya, oke. Ya. Oke. Oke, good. Oke, Terima good. kasih Coach Terima Henry. kasih Coach Henry. Dan apakah ada ada tambahan ajaran dan wejangan lagi dari coach atau ada kesan-pesan untuk sesi hari ini coach? Silakan Coach Henry. Oke. Jadi tolong jaga jantung kita, tolong jaga pola nafas kita karena kalau saudara tidak menjaganya dengan baik, meninggal ya, serangan jantung apa segala macam itu sebetulnya karena banyak faktor. Yang salah satunya adalah pola makan. Ya, saudara jangan makan semua yang ada apa segala macam saudara makan. Kenapa? Karena itu ya LDL kita tinggi, trigliserid kita tinggi, nanti akan membentuk plak-plak kolesterol. Nah, plak-plak kolesterol ini nanti akan nempel di saluran pembuluh darah kita. Kalau udah menempel di saluran pembuluh darah kita, otomatis aliran darah oksigen kita akan jantung koroner. Kenapa? Tiba-tiba ya terjadi sumbatan ya, di saluran pembuluh darahnya, tapi saudara lari terus maksain diri gitu loh. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sayangi jantung kita. Inilah kuncinya ya. Kita setiap hari makan, kan kita nggak setiap hari lari. Ya, betul. Tapi kalau kita makan setiap hari, pagi makan, siang makan, malam makan, ngemil lagi gitu loh. Jadi pastikan pola makan yang sehat itu bisa terbangun di dalam tubuh kita. Ya. Oke. Terima kasih Coach Henry atas waktunya hari ini. Thank you teman-teman yang sudah bergabung dengan IG Live Stronger Than Before kita hari ini. Thank you sponsors Yusana Indonesia dan Yusana Sports. Bagi kalian yang interested, yang tertarik untuk produk sports dengan memakai kode promo Coach Henry, Henry Usana ya Coach ya, dan bisa mendapatkan diskon 15%. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama, di IG yang sama. Terima kasih Coach atas waktunya dan see you next week. Semua. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Ya. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Keep healthy. Ya. See you Coach. Thank you. Thank you. Bye. Bye.